Coba kamu lihat tujuan penelitian kamu. Kalimatnya apa? Mengetahui, mengetahui. Nah, saya kan yang bab satunya belum bikin tujuan penelitiannya, Pak. Tapi yang dikoreksian Bapak ada tulisannya tujuan penelitian sudah jelas, padahal saya belum buat. Saya juga nggak ada, padahal Pak adanya kegunaan penelitian. Berarti di bab 3 nanti. Boleh, kan ada dua ragam. Tadi ditanya oleh Raka ya. Nah, Raka tadi, Raka nanya tadi, tujuan penelitian itu mau di pendahuluan apa di bab 3 yang umumnya itu, yang sekarang ini yang berkembang banyakan, itu ada dua, ada yang di bab 1, ada yang di bab 3. Kamu mau yang mana? Dua-duanya Bapak ACC. Kalau misalnya kita bikin di bab 1, bab 3 berarti nggak usah Nggak gitu usah, ya? masa 2 kali. Oke, berarti tambahin aja ya Pak di bab 1-nya. Di bab 1 aja berarti. Ya boleh, bab 1 boleh. Sebelum itu ya, sebelum sesudah rumusan masalah kan? Karena dia menjawab. Coba contoh rumusan masalah satu orang mana? Satu rumusan masalah. Masud. Ya Masud Anda rumusan masalahnya. Satu. Masud nih action terus nih, waduh. Ini Masud nggak nyalain lagi videonya nih. Aduh, gimana Masud ini? Langsung aja Masud nggak apa-apa. Iya, record sama Raka. Ya. Rumusan masalahnya contoh. Pak. Ya satu aja. Satu, kalau saya itu bagaimana degradasi moral bahkan terjadi pergeseran nilai etika sosial pada pelajar di SMAN 74. Nah, jadi tujuan penelitiannya mengetahui apa? Mengetahui degradasi penurunan moral bahkan terjadi pergeseran nilai etika sosial. Iya, jadi gitu. Mengetahui, atau ada sekarang ini kalimat ingin mengetahui, bolehlah. Untuk mengetahui, boleh. Ya udah, boleh ya. Mengetahui saja boleh. Ingin mengetahui, untuk mengetahui, nah itu sama aja. Nah itu ya, jadi rumusan masalah tujuan penelitian itu harus sama dengan tujuan penelitian. Kenapa? Kenapa rumusan masalah harus sama dengan tujuan penelitian? Ya, siapa? Ya, Nisa, jawab Nisa. Apa? Ya, jawab. Kenapa rumusan masalah harus sama dengan tujuan penelitian? Kenapa? Karena tujuan penelitian tujuan dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari kita neliti itu tuh untuk apa gitu. Iya nggak sih, Pak? Ya, kurang tepat. Coba maksud apa? Maksud apa? Apa, Pak? Kenapa? Ya, kenapa rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus sama? Kalau rumusan masalahnya 4, maka tujuan penelitian 4. Apa hubungannya itu? Korelasinya apa? Kurang tahu, Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan tuh. Ya, iya sih, coba ya sih. Karena kan tujuan menjawab rumusan masalah, Pak. Misalkan jadi kayak rumusan masalah tuh pertanyaannya. Nah, tujuan penelitian tuh jadi jawaban dari yang kita tanyain itu. Di rumusan masalah kan kita tanyain misalnya kayaknya saya. Ya, jelaskan mana teman-teman. Mana ya? Bentar, Pak. Kayak punya saya. Ya, sih, punya saya. Jelaskan sama temannya. Mana contohnya? Bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Yang kayak punya saya ini rumusan masalahnya. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah peserta didik. Nah, berarti di rumusan masalahnya kita jawab untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama Islam. Benar, gitu, Pak. Ya. Itu maksud ya. Iya. Nah, jadi
dicatat tuh. Kalau kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan kuda dia. Kalau nggak diikat, kalau nggak dicatat nanti dia bisa lepas. Jadi harus dicatat itu. Nah, catat, tulis, catat, tulis. Bapak tuh mahasiswa begitu. Nah, jadi yang lain pada ketawa-ketawa, Bapak nyatat terus. Nah, jadi 3 dosen Bapak bisa oleh-oleh kuliah itu bisa berapa buku itu. Nah, ya. Ini Teguh gimana Teguh nih? Waduh, subhanallah. Kemana aja Teguh? Wah, baru bangun dia Pak. Kayaknya Pak, parah ini. Nih, katanya ada badannya. Baru bangun itu. Ada yang bilang kata lagi demam, lagi mimpi indah nih. Nah, udah keramas ya? Keramas mulu tiap hari. Ini banyakan mandi junub nih. Banyakan mandi junub. Sampai tanggal berapa kamu tuh? Pak, saya mau nanya Pak nih Pak. Ya, silakan. Hebat ya Teguh. Kamu belum ya, Teguh? Iya, Belum ya? Semalam saya udah kirimin Pak punya saya. Tapi saya agak bingung di fokus penelitiannya Pak. Itu poin-poinnya sama kayak identifikasi atau gimana Pak ya? Nah, coba siapa yang jawab? Silakan, yang tadi yang ilmu Bapak kasih, silakan yang jawab. Ayo. Siapa Dela? Mana Dela? Dela hilang Dela nih. Dela. Pada saya dari kamar mandi, Bapak. Belum bisa ya? Belum bisa jawab. Ya sih, jawab ya sih. Sudah ya sih. Apa Jawab Pak? pertanyaan yang Teguh tadi. Gimana? Lupa lagi. Coba Teguh jawab pertanyaannya. Jadi gini, kan gua kemarin udah ngerjain identifikasi masalah sama fokus dan subfokus. Nah, itu perbedaannya antara identifikasi masalah sama fokus dan subfokus itu hampir sama atau gimana ya? Ya. Sama rumusan masalah juga gimana tuh? Nah, ya tuh. Cepat. Soalnya tipis-tipis banget itu. Ya benar, tipis-tipis ya. Emang mendekati dia. Ya sih, jawab ya sih. Gimana ya? Apa ya? Nggak apa-apa, jawab aja. Nanti bawa diluruskan. Kan kalau identifikasi masalah itu kayak masih luas gitu. Ya. Kayak belum mencakup yang ada di proposal penelitian kita. Oh, berarti itu poin-poinnya itu agak banyakan berarti ya? Atau gimana ya? Iya, lebih banyak. Kalau yang subfokus kan itu udah yang apa sih yang mau kita fokuskan di penelitian ini gitu. Ya, benar. Jadi udah disubsubin gitu, udah subfokusnya udah di kan yang identifikasi tadi itu ada banyak ya, misalnya ada 6 apa berapa. Nah, yang di subfokusnya itu lebih dikerucutin lagi. Jadi lebih difokuskan lagi apa yang mau kita telitinya. Kan kalau yang fokus itu dari judul kita. Fokus penelitian itu dari judul kan, bahas seputar misalnya apa judulnya gitu. Terus yang subfokusnya apa yang kita ituin. Diambil dari itu. Dari apa, Pak? Iya. Gitu bukan Pak, nggak tahu saya Pak. Iya. Jadi korelasinya sudah disebutkan tadi. Identifikasi masalah itu dia akan dijadikan subfokus. Nah, kalau fokus kan judul. Umpama identifikasi masalahnya ada 8. Nah, di subfokusnya kamu pilih yang mana yang kamu inikan. Umpama 3. 3, kalau 4. Nah, nanti di rumusan masalah kamu ini lagi kamu samakan dengan rumusan subfokusnya tadi. Nah. Berarti fokus dan subfokus berarti kan fokusnya itu kan kayak judulnya itu. Ya. Terus kalau yang subfokusnya samain aja gitu sama rumusan masalahnya, Pak. Isinya enggak. Ininya yang bisa rumusan masalah itu dia lebih tajam lagi.
lebih tajam lagi. Tapi diambil dari tadi, sudah diambil dari konten, isi, subfokus. Nah, paham ya? Berarti misalkan gini Pak, Ya. kan subfokusnya itu ada 4. Ya. Berarti rumusan masalahnya juga ada 4 atau lebih? Ya benar. Ya benar. Oh, ada 4 ya. juga ya Pak ya? Ya 4. Nah, nanti kalau sudah S2, nanti kita bicara S1 dulu. Nah, untuk teori ini sudah bisa itu. Ya. Kamu udah kirim Bapak melalui apa? WA sama email Pak semalam. Bapak lihat jam berapa? Bapak tidur malam loh. Kirim jam berapa? Jam 8:30 kalau nggak salah Pak. Masa sih? Iya Pak. Proposal ya. Nanti Bapak ya, udah ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya nanti Bapak koreksi malam. Ya. Siapa lagi sudah jelas semua? Setio aja apa? Gimana kendalanya? Ya kan ada Raka, ada Pauji itu belajar diskusi. Nah, ya kan sudah ada itu kan. Nah, Raka kasih tahu itu diskusi dengan Setio Aji Saputra. Iya Pak, siap Pak. Ini lagi di satu forum. Ya, Bapak harapkan pokoknya Bapak itu biar minimal kamu ada nilainya. Yang penting bab 1, bab 2, bab 3 nanti Bapak tanda tangan. Setelah itu nanti kamu ikut seminar. Nanti di seminar itu kan ada perbaikan lagi. Nah, dari sekarang dibuat itu ya, tim schedule ya. Bulan Juni apa yang kamu kerjakan. Juni, Juli apa. Agustus apa. Jadi kelihatan itu. Buat lampiran. Siapa lagi yang belum bertanya? Wah, Doni ini Pak, baru online. Ya, silakan Doni. Ya, Doni. Oh, gimana Doni nih? Doni diem-diem aja nih. Iya, Doni ini gimana nih? Aduh, Doni. Silakan Doni. Doni ini orang Muhammadiyah ya? SMA Muhammadiyah? Nggak tahu pada. Pak. Halo Pak. Halo. Ya, Doni gimana? Kapan ngirim proposal? Saya baru 6 halaman Pak isinya Pak. Aduh, belajar nanti sama yang lain tuh sama itu. Kamu kan sama nih, dekat-dekat dengan Raka nih, Muhammadiyah ya? Iya. Ya. Sudah tahu tadi pembahasan ya. Nanti kamu ini ya, connect dengan teman-temannya, connect teman-teman yang sudah Bapak koreksi ya, minta koreksiannya ya. Iya Pak. Ya, Doni. Nah. Ya, Pak. Minta sama Raka atau siapa? Kamu dekat sama siapa nih sini? Sama dia lah. Dekat semua Pak. Dekat semua. Sama Farah. Ya. Sama Nisa kayaknya Pak. Coret-coretan itu. Sama Nisa ya? Oh gitu ya. Ya Nisa ya. Mana Nisa nih? Emang ya Nisa Kak. Nisa nggak ada orang, nggak ada dia takut. Takut dia takut. Aduh Nisa gimana Nisa? Apa? Enggak, Pak. Ya. Nisa ya, nanti dibantu tuh Doni ya, diskusi. Ya, Nisa bantu nih. Siap Nis gitu dong. Ya, saling tahu sama teman itu saling biar cepat. Iya. Nis, saling support Nis, saling Saling membantu Nis. Ya. Ya Doni ya, nanti kontak Nisa ya. Iya Pak. Ya, oke. Ya. Apa lagi? Sudah semua ya? Agnes, mana Agnes? Agnes di rumahnya lagi berisik Pak. Kamu sudah nanya tadi? Udah Pak. Udah ya? Agnes di rumahnya lagi berisik mata katanya. Oh ya. Ya bocah ya, Nes. Ya. Ya sudah semua ya. Apa lagi? Teguh apa judulnya Teguh? Saya Pak. Coba identifikasi masalahnya. Coba lihat Pak. Identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah, coba saya buka dulu Pak ya.
Ya, biar nanti kelihatan nih. Kamu kan menyangkut masa konsep pendidikan karakter. Iya, betul Pak. Benar Pak. Nih, identifikasi masalah yang pertama itu kurangnya penanaman karakter yang baik pada peserta didik. Yang kedua, pendidikan karakter belum menjadi prioritas dalam pendidikan di sekolah. Terus yang ketiga, pengaruh implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan karakter atau kepribadian. Dan yang keempat, implementasi konsep pendidikan karakter menurut Buya Hamka. Dan yang kelima, pengaruh yang diberikan seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Yang keenam, penerapan pendidikan karakter dalam mengatasi perilaku peserta didik, Pak. Gitu, Pak. Ya, kamu kan ini ya, library research ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, jadi library research itu lebih fokus kepada Buya Hamkanya. Bagaimana Buya Hamka memandang karakternya ya? Kan library research kan nggak ke sekolah kan? Enggak ke sekolah, Pak. Iya, kalau nggak ke sekolah berarti bagaimana nih perspektif Buya Hamka, konsep Buya Hamka, nah itu mesti identifikasi masalah. Nah, perspektifnya ya masukin, oke. Ya, terus juga apa ya karakter dalam pandangan Buya Hamka dimasukkan semua identifikasi itu. Karena kamu nggak ke sekolah nih, jadi iya, Pak. Bagaimana nih perspektif Buya Hamkanya dimasuk identifikasi masalah ya? Oke. Nah, karena kamu bicara menurut Buya Hamka, berarti identifikasi masalahnya semua yang berangkat dari pandangan Buya Hamka tentang pendidikan karakter. Apa bukunya udah punya? Ini Pak, baru 3 sih Pak. Apa itu? Yang pertama, Pribadi Hebat. Ya, yang bagus. Kedua, ya. Lembaga Hidup sama Falsafah Hidup, Pak. Ya, Falsafah Hidup ya. Ya, banyak bukunya tentang. Bisa juga tentang iman dan ilmu, boleh nanti tuh. Karakter dia itu. Ada bukunya. Ya, boleh. Jadi, identifikasi masalah itu tentang Buya Hamkanya. Di identifikasi masalah banyak, minimal 6 lah ya. 6. Tadi udah disinggung ya, yang poin terakhir ya. Ya bagus itu. Sudah ini. Jadi apa ya bahasanya ya? Bapak lupa itu. Menurut apa? Coba ntar Bapak lihat itu apa itu. Pesan Buya Hamka tentang karakternya itu ya itulah apa pandangan Hamkanya itu lebih dominan karena menurut Buya Hamka. Tapi saya di rumusan masalah sama subfokusnya saya makin ada peran seorang pendidik juga nggak apa-apa Pak atau gimana Pak? Soalnya kan di situ kan harus ada kaitannya gimana? Enggak. Baiknya Pak. Menurut Buya Hamka saja, kamu kan nggak ke sekolah. Iya maksudnya teori nanti bab 2. Jadi itu digabungin Pak. Jadi kan udah yang pertama kan rumusan masalahnya itu tentang konsep. Coba rumus masalah 1 coba. Rumusan masalah 1 ya. Rumusan masalah yang pertama ya Pak ya? Ya. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana konsep pendidikan karakter menurut Buya Hamka. Ya, benar. Yang kedua ini bagaimana nilai pendidikan karakter menurut Buya Hamka terhadap peserta didik. Ya, benar. Nah, yang ketiga ini bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan karakter menurut Buya Hamka terhadap pendidikan saat ini.
Pendidikan saat ini ya. Kan beliau sudah ini ya. Iya. Beliau sudah meninggal ya. Iya, jadi itu diinin Pak. Ya, nomor 1, 2 boleh. Implementasi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ini aja bagaimana relevansi konsep karakter Hamka pada saat sekarang. Dia kan dulu kan. Relevansi. Nah, Iya. bagaimana konsep pendidikan karakter Buya Hamka dikaitkan dengan masa sekarang. Nah, karena dulu meninggal kan. Masa sekarang atau masukin sama era masukin era revolusi? Era modern. Era modern, era modern ya, Pak? Boleh. Ya. Boleh. Nah, ya ini kan kamu 3 rumusan masalah. Nah, sebelumnya nanti identifikasi masalahnya lebih dari 3 ini nih. Kalau bisa 6. Yes, itu identifikasinya saya udah 6, Pak. Ya, Atau ya. ditambahin lagi tadi ya, sama 2 yang tadi Bapak minta. Ya, enggak tadi yang itu, yang 4 enggak kurang itu. Yang keempat. Ini kan udah ada 3 ini. Kan tadi udah 3. Yang rumusan masalah 3. Nah, nanti tambah lagi 3. Identifikasi masalah. Atau 2. Ya. Oke, Pak. Ya. Jadi nanti dilihat di buku, punya nggak nanti buku Hamka tentang antara apa nanti yang mau cari itu di sejarah manusia menurut Hamka. Ada bukunya, Doni bisa cari nanti. Ini, Pak. Hah? Perpustakaan UIN. Ya, boleh. Nah, sejarah manusia itu bagus tuh. Nanti di situ bisa cerita karakter manusia itu kan ada macam-macamnya. Nah, bagaimana? Nah, setelah itu Buya Hamka masuk nanti tuh. Nanti kamu lihat dari sosiologinya, psikologinya. Bukunya tebal memang. Nah, sejarah manusia. Atau yang kedua itu bukunya tentang iman dan ilmu. Buya Hamka. Sama nanti biografi beliau. 70 tahun ulang tahun beliau, ada bukunya tuh. Di perpustakaan. Ya. Bagus nih, sudah Teguh sudah ada gambaran ya. Sudah. Nah, gambaran nih. Masih, Pak. Ya, oke. Bagus nih, rumusan masalahnya sudah kelihatan. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang sudah semua? Saya, Pak, saya. Siapa? Doni. Ya, silakan. Kalau fokus permasalahan itu pertanyaannya, Pak? Yang bagaimana? Bukan. Fokus bukan. Gimana? Rumusan masalah. Yang bagaimana itu rumusan masalah. Perhatikan. Yang C. Ya. Kalau kan pertanyaan ada 2, pertanyaan filsafat sama pertanyaan ilmu. Siapa bisa jawab? Apa pertanyaan ilmu apa? Kalimat depannya apa? Bagaimana dan kenapa ranah ilmu, ya. Apa dan mengapa itu ranah filsafat. Nah, nanti Doni harus filsafat nih. Karena kamu kajian tentang Buya Hamka. Nanti kalau ilmunya baru kenapa, bagaimana. Nah, kalau bagaimana, kenapa, itu yang jawab ilmu pengetahuan. Kalau apa madang itu merupakan suatu yang sangat penting sekali. Nah, nanti kamu cari. Nanti carinya di Al-Quran ya. Nah, karena dasar pokoknya itu adalah karakter itu dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa itu? Cari itu nanti. Ya, kan ada tuh bahwa karakter yang pertama adalah dari Rasulullah. Tahu nggak Rasulullah punya sifat 4 staf apa staf? Apa staf itu? Sidik. Ya, sidik. Benar. Tablik. Sidik benar, terus apa? Tablik. Sidik, tablik. Amanah. Fatona. Nah, itu kan nanti karakter. Orang yang sudah punya itu nanti memiliki sesuatu kekuatan dalam Al-Quran.
Surat An-Nahl, An-Nahl. An-Nahl ada juga itu. Nih, nanti kalau karakter kuat itu nanti falanuhyanahu hayatan toiban. Jadi orang yang berkualitas. Hayatan toiban itu sesuatu yang apa, yang ini sekali ya, mempunyai suatu kebaikan. Ya, nanti surat An-Nahl itu ada tuh. Jadi falanuhyanahu hayatan toibah. Hayatan itu hidup yang apa itu? Hidup hayatan toibah itu hidup yang berkualitas. Ya, nanti banyak itu di buku-buku Hamka ya, dari ayat Al-Qur'annya ya, tentang pendidikan. Surat Luqman. Nanti Doni bisa lihat surat Luqman itu. 12 sampai 19. Nah, di situ ada itu. Agnes, Kori ya? Ya, Agnes, bisa baca nggak? Ya sih, parah banget. Hah? Ya, Agnes. Ayat berapa, Pak? Nah, ayat 12. Lakot kana ini. Walakot ayat. Lakot ataina Luqmana hikmata. 13. Ya, walakot ataina Luqmana hikmata aniskurli wali walida. Itu bukan ayat 13. 12. Ayat berapa ya itu? Walakot ataina Luqmana hikmata aniskurli. Ayat 12. Ya, baca. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sampai 18. Ya. Wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'dhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim wa wasfayna hamalathu wa nan amaini anishkur li wa in jahadaka ala laysa laka bihi ilmu fala tutim ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika
min qasmil umur wala tusaiha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Bagus ya. Nah, coba siapa yang bisa terjemahkan? Siapa? Silakan terjemahkan. Siapa yang bawa Al-Quran? Siapa? Dialah. Terjemahkan nggak? Dialah. Punya Al-Quran nggak di rumah? Dekat. Ya. Ada, Pak. Siapa yang terjemahkan? Yang lain. Terjemahkan siapa? Ya, dialah. Ya, coba terjemahkan. Ayat berapa tadi? 12 sampai 18. Ya. Nanti Raka foto ya. Bapak mau buat laporan ya. Raka ya. Ya, Raka ya. Raka nanti dipoto ininya. Iya, Pak. Udah, Ya, Pak. Raka ya. Iya, Pak. Udah ya, nanti foto Bapak buat laporan. Iya, Pak. Ayat 12 ya, Pak? Ya, 12 sampai 18. Nanti kita bedah sedikit nih kaitan dengan masalah karakter yang semuanya nih.